Nah, gue ikut neduh kan, bang, gue ngikut neduh bang. Ya udah ayo bang, masuk aja bang, masuk bang. Nah, ternyata mereka dari Sukabumi. Ya udah, gue tanya, bang ini lu nggak bahaya bang, pakai single layer kayak gini? Wah udah biasa bang, aman kok nggak bocor. Dan terjadilah itu hujan angin gede banget pak. Sampai gue ada semata kaki itu banjir di dalam tenda. Sampai gue ketawa-ketawa sama anak-anak. Kata gue ini udah nggak beres, lebih baik kita cabut turun. Itu tuh udah kita jalan udah banyak kabut, angin kencang. Kita turun dari makam seperti biasa. Kita turun. Dan pas turun itu gue selalu perhatiin, teriakin sama mereka, tolong liatin atas. Karena ranting-ranting segede paha, batang-batang pohon itu tumbang, buak. Bicara tentang Gunung Salak, bagi teman-teman semua mungkin udah nggak asing ya sama salah satu gunung ini karena memang terkenal banget tentang kemistisannya. Bukan hanya dari masyarakat sekitar kaki Gunung Salak, bahkan dari beberapa pengalaman pendaki yang mendaki Gunung Salak juga mempunyai cerita-cerita mistis saat pendakiannya tersebut. Dan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini yang pastinya mempunyai cerita pendakian horornya, yang pastinya di Gunung Salak, dan dia pernah menceritakan juga pengalaman horornya waktu di Gunung Sindoro. Dan itu ceritanya sangat epik banget, dan kali ini nggak kalah epiknya nih, karena waktu pendakiannya waktu di Gunung Salak ini sempat mengalami yang namanya hujan badai, yang pada akhirnya waktu itu ada salah satu musibah yang dimana bagi teman-teman semua mungkin nggak asing ya, terjadi banjir bandang, yaitu di kaki Gunung Salak lah ya bang ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini yang mungkin nggak asing semua bagi teman-teman semua. Halo, Siap Bang Black. Siap. Bang Black. Kita ketemu lagi bang ya. Iya. Ya di replay nih bang, di replay. Kedua kali nih ya. Tapi sekarang studionya bagus sekarang ya. Asik. Ya sama aja bang, cuma ganti background aja. Iya nyicip gue baru. Nah BTW Bang Black gimana kabarnya sekarang bang? Alhamdulillah baik bang. Baik ya bang ya. Iya. Ada rencana apa atau pendakian kemana gitu? Sorry, ini Gunung Salak menjadikan lo pendakiannya untuk terakhir kalinya bang? Iya. Wah itu kenapa bang kalau boleh tahu? Jadi salah satunya ini mungkin mengakibatkan bukan mengakibatkan tapi tentang urusan tentang nyawa. Yang kedua tentang solidaritas mungkin yang membuat gua sama komunitas selek itu aja sih. Wah. Jadi sampai pada akhirnya lu vakum nih di pendakian. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini. Dan gak ada mau naik gunung lagi? Ya mungkin iya, mungkin tidak. Ya atau nanti mungkin setelah nikah atau gimana bang Black? Ya mungkin. Gua mungkin. Pokoknya mungkin gua. Nah, jangan lupa juga nih follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ banyak banget informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang mau mendaki gunung, nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu semua, langsung aja DM di Instagram kita yaitu di besokpagi.tv. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor karena di situ banyak banget nih episode-episode terbaru dan yang pastinya epic banget. Dan kita juga lagi ada eksklusif di Spotify yaitu di segmen yaitu merinding di Spotify sampai bulan November. Jadi kalian langsung aja simak di Spotify dan jangan lupa juga dengerin episode terbaru yang pastinya di YouTube. Oke, mungkin kita nggak usah berbuang waktu lagi dan teman-teman semua mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, brother. Jadi gue perencanaan naik Gunung Salak ini sebenarnya gue berangkatnya ini gabungan antara anak komunitas gue dengan komunitas gue juga. So, gue punya dua komunitas, yang satu Jakarta, yang satu Bogor gitu ya. Nah,
dalam gue sebelum pemberangkatan ini gue selalu ngajuin kita berangkat bareng gitu kan. Berangkat bareng ini kita naik angkutan umum, kita charter, dan alhasil separuh itu tidak ada yang fix buat charter angkot dan ada yang fix buat naik motor. Gitu kan. Nah akhirnya oke lah kita berangkatin itu hari Sabtu, dan gue nunggu anak-anak dari Tangerang juga, ada Rama, ada anak Ganjur, Ciganjur. Mereka pada datang itu sore, dan anak-anakku udah pada ngumpul. Nah di situ gue biasa briefing sebentar, terus gue tanya gimana kalau kita naik angkot semua, jadi satu angkot, jadi berangkat bareng, pulang bareng gitu maksud gue, nggak ada yang pisah-pisah. Namun ada kesalahpahaman di sini, pengennya ada yang naik motor gitu kan, biar berangkat sendiri, ya pulang mereka sendiri-sendiri gitu ya. Nah di situ gue udah ngerasa kok seperti ini sih, gitu kan. Nggak barengan ya? Iya nggak barengan. Kalau gue kan pengennya solidaritas lah, kita berangkat bareng, kita pulang bareng gitu ya. Karena ada kelas dikit, ya udahlah nggak masalah, kita jalan aja dulu. Dari pemberangkatan gue udah nggak banyak omong, atau anak-anak pun udah fix, anak Jakarta dan anak Tangerang juga ngomong, ya udah bang kita jalan aja, kita naik angkot. Nah dan gue memutuskan nggak bareng dengan anak-anak gue yang di Bogor, tapi gue ngikut anak-anak Jakarta, karena mereka tamu juga kan. Gue berangkat seperti biasa, itu nggak ada kendala apa-apa. Kita beli persediaan makanan, siapin tenda dan semuanya, kita berangkat nyalter angkot sampai ke Cimelati. Ke Cimelati itu gue pukul 7:30-8-an. Pagi bang ya? Malam. Oh malam, oke. 7:30 malam gue nyampainya itu. Dan kita biasa daftar semaksi dan lain-lainnya. Dan di situ udah mulai ada kecanggungan antara komunitas gue yang Jakarta dengan Bogor gitu kan. Nah di sini gue sebagai penengah gitu ya, karena gue yang ngajak-ngajak mereka, gue sebagai penengah. Oke, kita tenda satu padu, kita nyatu tenda berhadapan-hadapan dan yang lainnya. Dan alhamdulillahnya seiring waktu dengan kopi, ngobrol dan ketawa-ketawa, di situ udah nggak ada clash lagi dengan anak-anak yang lain. Dan kita masih ketawa-ketawa, dan kita itu emang cuaca itu cerah di Salak itu. Emang Salak itu nggak bisa diprediksi, Badr. Dan ada yang bilang Gunung Salak ini seciduh metu seucap nyata gitu. Wah, apa tuh bang? Artinya bang? Apa yang kita omongin dan bakal akan terjadi. Misalnya kalau ada yang bilang, gue pengen hujan nih, gitu. Bakal terjadi tuh. Bakal terjadi hujan. Katanya sih seperti itu ya mitosnya. Dan gue ya udahlah, anak-anak berpikir positif, kita ketawa-tawa biasa. Dan yang anehnya ini, anak Jakarta kan ada yang bawa anak kecil ya. Anak kecil sama cewek. Dan Bang Opung, Gamble, Rama itu pengen nge-trek puncak sama gua Daniel. Ya udah bang, gua naik trek puncak paginya, kita tektokan. Terus ada yang mau kemana lagi, dan ternyata ada teman gue ini yang separoh pengen ke Curug. Nah, ya udah gua ke Curug aja, nanti gua siap-siapin makan biar kalian turun dan langsung ada makanan. Itu anak Jakarta yang ngomong. Dan alhasil ya udahlah, kita udah bagi tugas juga. Kita tidur biasa seperti biasa. Dan jam 6 itu kita udah bangun. Jam 6 bangun, udah makan pagi, sarapan, dan ngopi-ngopi nyantai-nyantai. Dan gua tanya, ini kita mau trek bareng tapi tunggu dulu bentar. Gue bilang, kita trek bareng. Dan ternyata di sini masih ada clash antara komunitas. Ternyata komunitas dari gue ini, dari kampungan gue gitu ya. Mereka tuh berangkat sendiri duluan. Di pendakiannya. Iya, mereka tuh tektok duluan, dan itu yang mikir gue tuh, kok gue jadi malu gitu. Nah di situ ya udahlah, kata anak Jakarta, ya udah pak, jangan dipikirin, kita jalan aja pokoknya. Dan kita bareng nih sama ada bocah kecil juga. Gue bilang, pak nanti kalau anak-anak pulang, lu yang masak ya? Iya gue yang masak. Itu ada saudara gue Boncet, Yudit, dan anak gue ada anak Kalimantan juga yang tinggal di Polres ikut. Ya udah gue ngikut ngetrek aja, biar anak-anak ini masuk ke air terjun, kita ngetrek, gitu kan. Dari perjalanan trek gue cuman bawa 1 botol aqua, dan gue pertama itu ketemu orang yang habis
apa ya, kalau dibilang mungkin apa sih, ziarah ya, habis ziarah. Dan gue tanya itu ya, yang rombongan pertama mereka tuh nggak buka tenda. Gue bilang ya biarpun kita ziarah ataupun ya keselamatan nomor satu lah ya. Pasti, menurut gue. Dan kita baru nih gue perjalanan, habis mereka yang ke Curug itu ke kanan dan gue lurus gitu kan naik ke atas. Kita dari pos 1 itu aman, nggak ada masalah. Nah sampai pos 2 kita nyantai nih, jalan santai. Kita karena kita waktu masih siang gitu kan, masih pagi juga, jam berapa sih ini, udah kita nge-trek lagi. Dari pos 3 ini mau ke pos 4 kita ketemu sama orang yang habis ziarah juga. Kita ngobrol-ngobrol, malahan gue udah dokumentasiin dari pos 1 itu ada tulisannya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu ya. Gue udah ada bikin videonya. Dan gue ngobrol-ngobrol sama yang ziarah ngomong, hati-hati mas, hujan gitu kan. Dan anak-anak gue bilang, enggak, jangan ngedoain lah gitu kan, jangan ngedoain bang. Iya hati-hati, hujan aja. Ya udah. Dan kita masih, dulu kan mereka itu rokoknya bukan rokok yang bungkusan itu ya, rokok lintingan gitu kan. Yang apa sih, yang paketan gitu. Dan kita masih ngobrol-ngobrol, cerita-cerita di sana. Kata mereka, ya alhamdulillah semalam itu cerah. Tapi hati-hati, tetap mereka tuh ngomongnya hujan aja. Kata gue, gue udah gak enak hati nih. Nah dari pos 4 ini kita kekurangan air pak. Kekurangan air, kita dari pos 4 kita nyari air. Ada kayak sela-sela pohon di bawah akar, itu airnya kan bersih banget ya, bekas tetesan hujan. Kita ambilin secanting. Terus aja kita kumpulin, kita bagiin. Dan gua lewat pos 4 itu, gua nggak kerasa atau gua nggak perhatikan, itu nggak ada pos 5. Nah, berarti nggak ngelewatin pos 5? Iya, gua tiba-tiba ada di pos 6. Nah, di pos 6 ini gua ketemu sama rombongan gue yang di Bogor. Nah, gua tanya, lu bawa air nggak gitu kan? Nggak ada, emang lu bawa? Ini bawa, gua bawa. Segimanapun gua kelas, tetap namanya gue yang ngajak, gue yang tanggung jawab gitu kan. Nah, di situ gue masih berpikir positif. Gue tanya sama teman gue yang si Ram, lu lihat pos 5 nggak? Enggak bang. Oh, mungkin kita kelewat ya, kita terlalu fokus nyari air, gue bilang gitu kan. Nah, dari pos 6 ini kita udah mulai gerimis nih. Wah, kata gue kacau nih. Ya udahlah, kita foto-foto di Plang, kita langsung turun, gue bilang gitu kan. Nah, habis kita berangkat, tek mau nyampe itu kan ada makam dulu ya. Ada makam di depan. Ya udah kita berdoa dulu yuk di sini yuk. Mudah-mudahan minta keselamatan. Ini aja karena mereka itu lebih dekat juga gitu kan. Minta doanya, kita doain mereka bakal doain kita juga. Dan gua baca doa di sana sama anak-anak Jakarta dan anak Bogor lagi pada ini ya, foto-foto gitu kan. Habis gua baca doa, ya udah, ini mulai hujan udah mulai gede nih kata gua. Nah, gua ngelihat ada salah satu tenda yang isinya anak muda doang, ada anak ABG gitu kan. Nah, itu tuh cuma satu layar. Oke, tendanya ya. Tendanya itu single layar ya. Single layar itu kan. Nah, gue ikut neduh kan, bang, gue ngikut neduh bang. Ya udah, ayo bang, masuk aja bang, masuk bang. Nah, ternyata mereka dari Sukabumi. Ya udah, gue tanya, bang ini lu nggak bahaya bang, pakai single layar kayak gini? Wah udah biasa bang, aman kok, nggak bocor. Dan terjadilah itu hujan angin gede banget pak. Sampai gue ada semata kaki itu banjir di dalam tenda. Sampai gue ketawa-ketawa sama anak-anak. Kata gue ini udah nggak beres, lebih baik kita cabut turun. Yang gue ngeriin kan Gunung Salak ini terkenal dengan petirnya pak. Nah kata gue, udah apalagi ruangan ini terbuka, nggak ada pohon. Kata gue, gimana kalau kita turun deh, dek lu turun. Gue bilang, enggak bang, gue di sini aja. Nah, lu turun, ini tenda aja udah bocor kata gue. Enggak bang, nah, gue di sini aja, ntar juga berhenti. Gue nungguin itu sampai 10 menit, 15 menitan, 10 sampai 15 menit. Gue ngerokok lagi gitu kan. Gue nggak enak juga ada bocah-bocah ABG gitu kan. Itu tuh makin tinggi pak air pak di dalam tenda itu. Gue tanya, ini beneran nggak mau turun? Enggak bang, udah aja gue di sini. Nah gue tanya sama yang lain kan. Gue takut ada apa-apa juga kan. Gue tanya, gimana kalau kita mau turun apa mau di sini? Dan ternyata
Bang Opung anak Ganjur ini ngomong, sebenarnya gue itu anak-anak Jakarta nggak mau naik ke Salak tuh ya kayak gini Pak, malasnya anak ke Salak tuh katanya. Makanya gue doang yang ikut, daripada gue nggak ngikut sebenarnya Boncet juga pengen pada ngikut gitu kan. Cuman ya gimana, mereka ada bocah juga, ada cewek juga, ya udahlah nggak usah ngikut. Ternyata kan kayak gini juga. Ya udah gini aja deh Pak, Gina turun bareng-bareng tapi kita perhatiin atas ya. Soalnya gue ngeri ini hujan angin banget. Itu tuh udah kita jalan udah banyak kabut, angin kencang. Kita turun dari makam seperti biasa. Kita turun. Dan pas turun itu gue selalu perhatiin, teriakin sama mereka, tolong liatin atas, tolong liatin atas. Karena ranting-ranting segede paha, batang-batang pohon itu tumbang, buak. Karena anginnya kenceng banget ya Bang. Angin kenceng banget, ditambah suara petir itu Pak yang bikin jump scare. Sampai temen gue anak Polri si Rama itu kan sampai bilang ini modal nekat Bang, ini kacau ini kita. Ya mau gimana Pak, mau turun apa mau balik lagi? Ya udah yuk kita turun pelan-pelan. Itu pertamanya kita tahu sendiri kan lu trek Salak tuh kayak gimana kan? Iya. Masih alami dan panjang akar juga. Kita itu nggak bisa lari, nggak bisa gimana-gimana, kita tetap jalan di bawah pohon. Kita rindangan pohon tetap, itu namanya pohon Pak. Gue selalu berpikir, ya Allah selamatin orang-orang yang naik ke sini. Karena gue bawa nyawa, gue bilang kan. Kalau mereka terjadi sesuatu, gue yang tanggung jawab ini, gitu kan. Gue selalu berdoa Pak, gue nggak banyak omong sama anak-anak, diem gue. Nah, sesampai pos 6, itu masih gue nge-record Pak, pakai handphone. Ini pos 6 ini kata gue. Handphone gue kan diplastikin ya. Ini pos 6 kata gue. Ya udah, Mak, liatin pos 5 Mak. Gue ke si Rama. Ya udah kita liatin pos 5. Dan kita pas turun itu gue pengen nangis, iya. Pengen balik lagi, iya. Pengen gimana, iya. Itu jalan tuh udah ketutup sama pohon gede-gede Pak, yang tumbang. Iya. Dan banyak. Lumayan Pak. Nah, yang gue pernah risauin adalah anak-anak yang ada di tenda. Gue pikir, wah gimana ini bocah yang main ke curug gitu kan. Ya udahlah kita turun yuk pelan-pelan. Nah dari pos 6 ini Pak, tetap gue nggak nemuin pos 5. Lewat lagi nih Bang. Lewat lagi Pak. Gue sampai pos 4 itu aneh bin ajaib bim salabim, hujan berhenti Pak. Ternyata dari pos 4 itu cerah. Jadi kelihatan loh, di sini hujan, di sini enggak. Iya Pak, cerah. Sampai gua ngomong, ini kita udah kayak gembel di atas banjir bandang. Kita udah cerah di sini, kering. Sampai Rama bilang, buset ini Salak. Ya seperti inilah Salak ini ya, emang hutan tropis gitu ya. Jadi mereka itu kan emang hujannya nggak susah diprediksi juga. Nah Bang Opung ngomong, gimana ya anak-anak ya yang di bawah ya, ngeri juga. Nah gue turun pelan-pelan, tapi gue sambil nanyain, ada yang lihat pos 5 nggak? Ada yang lihat pos 5 nggak? Mereka nggak pada ada yang ngelihat ada tanda namanya pos 5. Kalau pun huruf 5 gitu kan di pohon, nggak ada itu Pak. Sampai gue tanya, ini beneran yakin? Soalnya yang bikin gue aneh, pertama kita naik pos 4, kita jalan sampai hujan itu pos 6, gue bilang. Itu hujan, mulai gerimis. Dan kita turun dari pos 6, pos 4 itu cerah. Jadi kayak ada pembatas gitu kan. Ya udahlah, ini biarin aja lah, kita nggak usah risau, nggak usah apa gitu kan. Kita turun. Dan gue kepikiran anak-anak yang ada di atas, yang single layar itu kan. Ini bocah gimana nasibnya, gue bilang ya. Gue ngomong aja ke ranger gitu di bawah ya, ke posko gitu, nanti pas pulang gue ngobrol ke posko. Pas gue turun nyampe ke tenda gue, itu tenda udah bersih, udah nggak ada tenda, udah nggak ada apa-apa, cuman itu bekas tenda gue Pak, itu pohon tumbang 2 biji Pak. Seandainya tenda itu nggak ditarik sama anak-anak, mungkin tenda itu hancur. Kalau nggak diberesin sama anak-anak, mungkin ada yang tidur, itu tenda hancur Pak. Iyalah pasti. Pohonnya itu gede tuh Bang Black.
Lumayan Pak, sekitar pohon kelapa gitu kan. Wah, Kalau lumayan enggak segede itu mah. gede gini. Iya lah. Nyaho juga ketiban. Ya lumayan Pak. Iya. Nah, di sebelah tempat gua camp kan di sana ada kayak bangunan ya. Ternyata anak-anak neduh di sana. Udah nyiapin makanan. Gue bilang, "Chat, anak-anak Bogor udah pada makan belum?" "Udah Pak, mereka pertama." Kan gue jadi ada gedak juga ya Pak. Ya udahlah. Dan gue minta maaf juga sama anak-anak. Nanti gue bakal minta maaf juga sama anak Jakarta gitu kan. Iya. Nah, habis ya udah kita makan-makan dulu. Habis makan kita salin. Gue pengen tanya Chat, ini tenda siapa yang beresin? Gua Pak. Soalnya kalau tenda nggak ditarik, lu lihat itu kan bekas tenda kita. Itu pohon tumbang ke situ, lu mau hamsyong. Makanya gue inisiatif, gue beres-beres, terus udah gue bawa packing kemari. Yang gue pertanyaan, ini kok kering? Gitu kan? Iya, nggak tahu itu angin doang kenceng. Ya udahlah, kita nggak usah dipikirin. Dan gue coba tanya ya sama anak Bogor, lu ada yang lihat pos 5 nggak? Nggak ada Bang. Cuman dari pos 4 ke 6. Oh iya mungkin ya. Apa nggak ada plakatnya. Ya, Gue berpikir positif lah, ya udah. atau mungkin jatuh. Nah gitu kan. Gue tanya Chat, lu di Curug aman? Aman, cuman airnya kecil kata dia gitu kan. Ya udah alhamdulillah, yang penting pada selamat. Nah yang gue bikin keki lagi ya Pak, di situ gue ditinggalin juga sama anak Bogor. Mereka udah beres makan, udah beres apa-apa, mereka kabur, naik motor Balik tuh. iya. Nah itu yang bikin gue sedih gitu kan. Iya. Ternyata kok bisa seperti ini gitu. Orang yang sering naik gunung sama gue kok bisa ninggalin kayak gue kayak gini. Iya, gue tetap masih punya tanggung jawab gitu ya sama anak-anak yang lain. Ya udahlah, gue bareng aja. Lu percaya nggak Pak? Gue nyisa duit itu cuma 120.000. Sisa duit. Dan gue mau pulang. Di situ kan dari pos Cimelati itu jauh Pak ke jalan raya. Iya, jauh banget. Itu ada anak kecil sama cewek. Dan sebelum gua turun, Chat, gua mau ngobrol dulu sama yang pos penjagaan. Di sana ada tenda satu layar. Kata gua, takutnya mereka nggak turun. Gua takut satu kena hipo, kedua nggak ada apa-apa gitu kan. Dan gua ngobrol dulu sama pos, kata pos nanti kalau sore nggak turun atau malam kita disusul ke sana. Ya udah Pak, makasih, gue coba makasih, pokoknya takut ada apa-apa aja. Nah, namanya mereka juga kan pasti ada rasa keki Pak. Nah mungkin karena ngehargain gue, mereka nggak mau ngomong apa-apa gitu ya. Ya udah Pak, gimana kita pulang? Yang penting kita jalan aja dulu ke depan yuk. Gue rasa malu ada, rasa emosi ada, pokoknya semua rasa di hati gue tuh berkecamuk banget. Nah, dan itu lu jalan Bang? Jalan gue Bang. Sampai jalan raya? Sampai jalan raya gue. Dan gue ngomong sampai kayak gini, ya udah Chat, gini aja deh, mudah-mudahan ya ini abang gue mau tolongin nih. Nah abang gue kan emang supir angkot gitu ya. Gue telepon, lu bisa tolong gue nggak? Kemana? Ke Cimelati. Kata gue di jalur Cimelati, gue punya budget cuma tipis kata gue. Ya udah gue tolongin. Dan alhamdulillah abang gue mau datang. Dan gue selalu bilang sebelum abang gue datang, gue minta maaf sama mereka atas kejadian dari pertama kelas. Dan gue juga selalu bilang, seandainya kalau kita tadi ada yang ketimpa pohon, ini mau gimana? Iya. Ya mungkin udah beda cerita ya. Iya, karena di situ tanggung jawab nyawa itu ada di gue soalnya gitu kan. Nah gue tuh ngerinya seperti itu Pak, kalau naik gunung itu kalau bawa banyak-banyak itu ya tanggung jawab nyawa itu ada di kita gitu, nyawa mereka itu, keselamatan kesehatan mereka. Dan hasil dari situ kita pulang nih Pak. Kita pulang nyampe ke Bogor. Yang lucunya lagi, ini temen gue ini duitnya ada yang hilang, aneh. Di jalan. Nggak tahu pas di gunung, nggak tahu di mana ada yang hilang. Gue bilang, lu ada ongkos? Ada, tapi ya udahlah minta 20.000 buat bensin. Ya udahlah, berangkat dia pulang dan gue tetap minta maaf sama mereka.
Dan gue ngomong sama mereka, mungkin ini perjalanan gue terakhir naik gunung. Mungkin iya, mungkin tidak, gue bilang. Karena ini resiko nyawa kalian ada di gue, mau gimana gitu ya. Itu sampai hujan badai kayak gitu, gue takutnya kalian kenapa-napa, gue yang tanggung jawab. Iya Pak, nggak apa-apa, tenang. Dan alhamdulillahnya Pak, ini bersyukur banget, alhamdulillah, wasyukurilah gue ya. Kejadian gue pas pulang malam itu sorenya itu besok sore itu banjir bandang tahun 2020 di Curug Cimelati. Iya. Wah, ini sempat viral sih, masuk berita juga tuh. Nah, di situ anak-anak Jakarta ngontek sama gue Pak langsung. Cok, lu lihat berita deh. Nah, kenapa emang? Itu curug yang kemarin gue kecil loh. Nah, itu banjir bandangnya edan banget. Nah, padahal di atas nggak hujan katanya Pak. Nah, ini yang gue mungkin ya sebenarnya rencana gue itu 2 hari 1 malam. Gue Sabtu 3 hari 2 malam. Gue sampai hari Senin Pak. Yeah. Di situ tuh. Jadi Puncak Salak 1, terus besoknya kita have fun di Curug. Nah, itu air terjun itu ya, curug gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ini temen gue yang satu kan dia guru juga ya. Nah, dia itu Senin ngotot, gue pengen pulang gitu kan. Dia bawa anaknya juga, anak gue juga sekolah. Nanti bini gue ngamuk-ngamuk gitu kan. Kalau gue sendiri sih ayo sampai hari Senin. Gue bilang, ya udah deh, kita cabut aja gitu kan. Ini seandainya anak ini nggak punya, kalau dibilang insting dan kewajibannya sekolah, gas terus deh. Gas terus Pak. Mungkin gue udah ALM Pak. Tapi untungnya masih dikasih keselamatan ya. Iya. Dan ini yang membuat gue udah dibilang, ya udahlah. Gue udah ngecewain juga orang. Gue sampai dibilang bikin anak orang kesiksa juga. Jadi menurut gue ya udahlah. Gue lebih baik vakum dulu gitu kan. Memperbaiki diri gue, kesalahan gue di mana, atau tetap biarpun mereka ada yang salah, tetap gue yang salah Pak. Oke. Nah, dan ini jadi satu alasan kenapa lu gak mau mendaki gunung lagi nih Bang Blake. Iya. Karena yang menurut gue gini Pak. Kalau dulu gue naik gunung, gue cuman memikirkan aman. Ya gue yakin itu aman. Gak bakal ada sesuatu atau apapun. Dan ternyata ketika di Salak ini, kita ini dihajar habis-habisan. Yang gue, bukan hujannya Pak, tapi petir sama pohon tumbangnya itu ngelihatnya udah kayak flash, tret. Wah anjir, keren banget sih tuh. Wah, gue sampai bilang, seandainya ada yang ini, gue kayaknya bersalah besar di sini. Karena gimana pun juga tetap ketua di situ yang ditulis di formulir Semaksi itu pasti. Nama lu Bang ya? Iya. Dan lu jadi tanggung jawab besarnya di rombongan lu lah ya? Iya. Oke. Nah, itu gimana Bang Blake? Kan setelah turun kan baru terjadi banjir bandang tuh ya? Heboh dong pasti. Itu anak-anak Jakarta sempat ada yang bilang seperti ini. Sebenarnya anak gua itu nggak boleh buat naik ke Salak. Ada yang bilang mereka tuh lebih baik naik ke Krakatau gitu kan ya. Karena mereka udah berapa kali seperti itu. Jadi Salak itu susah diprediksinya Pak. Cuacanya ya. Masalah treknya juga gitu kan. Terus kalau dibilang enak Salak seperti mereka tuh. Di gunung manapun enak Salak. Jalurnya masih alami atau apapun. Cuman ini ketika hujannya ini yang ganas itu doang seperti mereka itu. Kenapa gua nggak mau naik ke puncak? Gua udah feeling, kata anak Jakarta tuh yang ke Curug itu, gua udah feeling. Gua takut hujan, soalnya bawa bocah gitu kan. Dan akhirnya terjadi hujan tuh ya. Iya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com.
Nah, bicara tentang pendakian Gunung Salak lo nih, Bang Black, memang tadi kita udah tahu ya alasan lo kenapa lo vakum dalam dunia pendakian gunung karena tadi yang dulu ceritakan itu Bang ya. Iya. Nah, selain itu juga memang pendakian ini sangat gokil banget karena memang ini menjadi salah satu fenomena cuaca di Gunung Salak yang tidak menentu sampai menjadi kayak gitu ya. Di pos 4 nggak hujan, di pos 4 ke atas malah Hujan. deras, parah lagi sampai banjir Parah kayak banget. gitu ya. Dan itu menjadikan fenomena alam yang unik dan menurut gua ya di luar nalar juga lah Bang ya. Nggak semua orang bisa ngalamin hal seperti itu tapi lu ngalamin nih Bang. Iya. Nah, ini dan setelah itu juga mengalami yang terjadinya banjir bandang. Tapi tepatnya saat lu turun ya. Alhamdulillahnya lu masih dikasih selamat Bang ya. Lu nggak Amin. sampai ngecamp di salah satu curug yang sudah direncanakan pada saat itu. Iya. Karena memang cuacanya buruk juga dan akhirnya ya lu balik kembali. Walaupun memang, tapi sekarang nih Bang kalau boleh tahu dari beberapa teman pendaki lu pada saat itu setelah turun tuh ada terjadi gesekan lagi nggak? Atau memang udah ya udah biasa aja gitu walaupun udah nggak sedekat kayak dulu gitu? Gue semakin jaga jarak. Oh, Jadi oke, kepada orang-orang itu gue jaga jarak. Ternyata orang yang sudah lama sama kita aja bakal mengecewakan kita juga. Jadi jangan terlalu 100% kita percaya terhadap orang. Oke, berarti jangan terlalu percaya terhadap manusia Bang. Iya. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Mantep banget, dikasih kuat lah. Nah, nih Bang Black, bicara tentang sekte yang tadi kita bahas di awal pembukaan ini, katanya lu sempat eksplor ke salah satu tempat yang dimana tempat ini nggak jauh-jauh dari Gunung Salak ya? Iya. Nah itu kalau boleh tahu tempatnya di daerah mana tuh Bang Black? Ini kalau dibilang gue silent ya nama daerahnya. Oke. Cuman ini ada di kaki Gunung Salak juga, nggak jauh dari helipad juga. Oke. Nah, gue tahu tempat ini dari temen gue, dari Kang Mus. Dia ngajakin, Bang, lu explore yuk di mana di sekte. Kata gue ini sekte apa? Sekte Gunung Salak. Dan gue baru dengar juga ya. Gue pengen nyoba di sana. Katanya di sana tuh nggak ada yang berani ngonten sendiri, gitu kan? Nah, alhasil gue jalan ke sana naik motor, kalau nggak salah tuh pertama tuh gue bertiga sama bini ini dia. Oke, gue berangkat naik motor dan itu dari jalan gede itu dia masuk ke kayak hutan kecil itu, masuk. Nggak lama ada kandang kambing, kandang ayam, terus banyak rumah gedung-gedung gitu ya, gedung-gedung, dan di sini ada penjaganya. Gue minta izin sama penjaganya. Dan gak lama temen gue ini pada ke atas. Gue nanya, Pak, ini tuh kenapa kok bisa tutup gitu ya? Ya katanya sih alirannya kurang enak atau gimana gitu ya. Settingannya kurang enak. Iya. Motor kali ya. Alirannya rada menyimpang apa gimana gitu. Oh seperti itu. Dan gue nggak pernah percaya langsung terhadap orang gitu ya. Oke lah, kita jalan. Gue coba live di sana. Dan pertama itu gue itu fix banget. Gue nemuin nenek-nenek kecil, rambutnya hancur gitu ya. Itu tuh kayak ngikutin gue Pak. Nah pas dari situ gue coba santai. Ya udahlah, karena gue emang nyari setan juga gitu kan. Emang basic gue di metafisika, ya udah gue tang lagi biar keluar. Dan gak lama gue jalan. Di jalan ini ada gedung pertama. Yang anehnya tuh di gedung pertama ini sinyal ngadek Pak. Sinyal nggak ada. Tapi ketika gue lewat gedung situ sinyal kenceng. Nah ini yang gue aja pertanyaan, ini ada apa di gedung pertama ini ya. Dan gue jalan tetap juga, itu jalan bisa masuk mobil. Gue jalan ke atas dan di situ tuh banyak bangunan. Ini bangunan 1, bangunan 2, dan ada tempat yang disekat-sekat gitu. Dan menurut gue itu buat zikir atau apapun yang menurut gue ini pandangan gue. Itu menurut zikir, dan ada tempat buat dapur juga. Dan ada kamar mandi panjang juga, cuman kamar mandinya hancur. Di atasnya ada bukit, terus di pojoknya juga kayak hutan juga gitu ya Pak. Dan gue coba untuk berkomunikasi atau cari pemberitahuan di sini atau berita di sini, gimana caranya. Dan itu tuh emang udah berat banget badan gue. Karena orang yang mempunyai kelebihan sesuatu, pasti itu ada pergesekannya kuat banget Pak. Nah habis dari situ
gue nyoba buat ke yang di rumah disekat-sekat. Oh ini mungkin buat zikir atau sholat atau gimana nih. Dan ternyata di situ tuh ada kakek-kakek mungkin ya, dibilang gaib ya. Gue coba buat kontak batin mungkin sama dia. Kayak seperti ini. Sebenarnya ya gurunya ini mengajarkan dengan benar sebenarnya. Jadi tempat kotak-kotakan ini tuh harusnya kita sebagai murid itu disuruh zikir. Mungkin tidak ada penjelasannya ya, mungkin. Dari kita itu seharusnya sebagai zikir di sini menenangkan diri, terus pasrah kepada Tuhan, kita zikir, tidak mengharapkan apapun. Iya. Namun ada segelintir muridnya itu zikir itu mengharap sesuatu seperti khodam lah, apalah inilah. Nah, namanya kita hidup di alam liar, ada alam luas. Semakin kita mengharapkan sesuatu itu ya yang datang itu bukan asli. Tapi ya kayak siluman-siluman, setan-setan marakayangan. Nah, dari situlah banyak orang-orang yang sedikit oleng ataupun ya dibilang kesurupan lah atau apa. Dan di situ gue kayak sepertinya kayak gini nih. Dan gue coba ke depan lagi. Dan itu tuh ada bak mandi panjang banget dan ada tempat hancur, nggak tahu ini dekat kamar mandi itu ada hancur. Dan gue lihat ke atas itu kayak ada apa sih? Gendorowo, matanya merah itu kesut di kamera handphone gue. Dan gue bilang ya tetap gue tantangin terus, gue lempar-lemparin, gue tantangin terus biar mereka berani wujud. Dan mereka itu tetap kalau kitanya berani atau kita keyakinan kita kuat, mereka itu nggak akan berani wujud padat, Pak. Dan yang terakhir, di tempat inilah yang membuat gue vakum. Kenapa tuh? Karena terakhir gue datang ke tempat ini, itu gue datang itu berdua sama temen gue. Dan temen gue didatengin sama yang penjaga. Dia ngomong, "Bang, kita aja yang berpuluh-puluh tahun di sini baru nemuin ada apa sih nisan, ada 2 kuburan di sini." Lah, dia yang jaga udah lama aja di sini baru nemuin. Gimana gue bilang. Yang baru ya? Yang baru datang ke sini. Emang di mana Pak itu di sana? Ya mungkin gue keinjekin atau gimana ya. Nah disitulah badan gue nggak enak banget Pak. Setelah gue tahu di situ ada kuburan dan si nenek ini tuh kayak ngikut terus Pak. Oke. Nenek-nenek yang pertama lu lihat itu Bang, iya. Yang matanya hancur itu ya? Padahal gue udah beberapa kali eksplor ke sana sampai gue main sajen juga namanya kemenyan, dupa atau apapun gue bakar-bakarin di situ. Ya tetap aja, tapi terakhir ini yang mungkin ini yang membuat gue vakum di dunia konten ini. Ya udahlah, gue aja gak enak banget. Yang anehnya Pak, kalau kita berhubungan sama orang gitu ya, misalnya gue lagi ngobrol sama lo, nah itu tuh perasaan gue tuh ada kayak kok gini orangnya ya. Nah misalnya gue ketemu orang lain, kok jadi ada kayak bentrokan terus Pak. Nah hasil gue ketika gue selalu tidur itu tuh gue dibilang tidur nggak tidur. Iya, mata merem tapi gue tuh kayak ada di mana gitu. Mata gue merem tapi gue tuh kayak di mana aja. Sehari tapi pas bangun gue seger Pak, sumpah gue seger banget. Sehari, 2 hari, 3 hari gue udah ngerasa nggak beres nih. Wah gue nggak beres kayaknya nih. Gue nemuin ini, gue kan ustadz gue lah ya. Gue ceritain kayak gini. Oh lu mah kayak dibilang diculik. Kalau dibilang Raga Sukma katanya seperti itu. Oh ya kayak gitu, ya udah ini aja zikir dalam hati sebelum tidur itu wudu dulu, bebersih dulu baru lu tidur katanya. Baca Anas, Kulhul sama Al-Fatihah. Ya udah, gue coba terapin itu, alhamdulillah nggak ada. Sampai gue bilang seandainya ini kejadian sama dia ngincernya keponakan gue yang kecil, gue gimana? Iya, yang nggak tahu apa-apa. Nah
Karena main gaib ini ya resikonya satu Pak, kehidupan kita, kedua keluarga kita, ketiga ya keuangan kita Pak. Nah ini keuangan kenapa tuh Bang? Ya sekarang kan kita dari harta, tahta, wanita dan keadaan Pak dihancurin ya. Lu semuanya dihabisin lah itu. Iya, lu bakal hancur oleh wanita satu, lu bisa hancur oleh tahta kedua, lu bisa hancur karena kekayaan lu, harta lu, yang tiga sama keadaan lu. Sekarang gue pernah sekali-kali adik gue, keponakan gue nih yang kecil, itu panas banget Pak. Dan namanya genteng rumah gue mungkin enggak sekali dua kali. Namanya jedar-jedar kayak gitu bukan sekali dua kali Pak. Yang dimaksud jedar nih apa nih Bang Black? Iya kayak ada suara duak, tapi nggak ada apa-apa. Di atas genteng? Iya. Dan gue setiap baca habis wudu itu, baca Al-Fatihah, Anas Falakuluhu itu, gue baru bisa tidur. Makanya gue ada yang bilang, lu kenapa sih tidur pagi mulu? Lu kenapa sih tidur pagi mulu? Karena gue dari dulu, gue paling takut udah gak kayak gini. Gue dari tahun 2017 gue nggak pernah tidur. Kalau lagi udah habis ekspor di mana-mana itu gue nggak pernah tidur Pak. Karena yang gue takutin kayak gini. Oh, oke. Tapi sampai sekarang udah normal lagi kan Bang? Gue udah normal Pak. Gue udah normal karena gue udah ngerasa vakum. Ketika gue beres vakum, itu kehidupan gue hancur semua. Dari A sampai Z itu hancur Pak. Harta, tata, semua hancur. Wanita, keadaan semua. Karena kenapa? Setan itu bakal membuat kita lebih baik dari orang lain di saat dia tidak bisa menjerumuskan atau menyesatkan. Ketika kita disesatkan, nggak bisa Pak. Lu mau disesatin sama setan, lu nggak bisa nih kuat iman. Tapi setan itu bakal memberi lu lebih baik lagi, paling lebih baik daripada orang lain, sehingga lu menjadi sombong. Nah, karena kesombongan gue ini yang nantang-nantang setan, siluman, mungkin ya. Emang iya sih, bukan mungkin iya. Nah, itulah imbasnya ke gue. Jadi kalaupun seandainya gue ngonten lagi, gue nggak bakal frontal dulu lagi gitu. Ya, berarti lu dulu frontal banget Bang. Ya, gue nggak pernah Pak. Kalau kemana-mana berdua bertiga, gue nggak pernah. Gue sendiri. Dari Bogor ke Bali aja gue naik motor sendiri. Wih, berapa hari tuh? Gue sampai seminggu di Bali itu ya, sampai orang-orang Bali, orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu bilang lu sendiri. Iya. Ya udah lu ekspos sendiri. Ya udah. Kalaupun gue mati, gue apapun, ya gue itu resiko gue. Gitu kan. Karena gue takut dari dulu itu, yang gue takutin itu ketika gue ngajak temen gue terjadi sesuatu, itu tanggung jawab gue Pak. Oke, lu nggak mau jadi beban aja tuh Bang. Iya. Iya, oke, lu mau pengen hidup sendiri, merdeka lah. Iya benar Pak. Merdeka atas diri sendiri lah ya, dan nggak ngerepotin orang lain nih. Betul. Mantap nih ceritanya Bang Black. Dari cerita pendakian sampai explore ke sekte, bahkan sampai dia beralasan karena vakum dari dunia pendakian sampai dunia perkontenan horor nih Bang ya. Iya. Ini gokil juga nih karena Bang Black ini dulunya pernah ngonten horor, explore. Nah, explore ini tadi sudah dijelasin sangat frontal banget ya. Nah, frontalnya itu kayak gimana sih Bang Black? Kalau lebih parahnya gitu. Gue kalau ngonten tuh. Kalau gue udah nggak ngerasa dibilang takut, gue nggak pernah ngerasa takut Pak. Namanya gue yang bilang pesugihan, yang kayak dibilang orang di Alas Kumitir, Alas Purwo gitu ya. Alas Purwo emang nggak bisa ya. Tapi gue ke Alas Kumitir, gue ke Bali aja sampai orang nanya. Itu yang di galeri itu, galeri festival. Mas datang sendiri? Iya. Terus ngonten gimana? Ya udah sendiri. Gue jalan sendiri nggak masalah. Gue kemana-mana sendiri, dan gue nggak pernah buat orang makai hantu-hantuan. Gue dari dulu gue nggak pernah makai gimmick ya. Settingan hantu itu nggak pernah gue. Paling gue gimmick gue lari-lari. Padahal gue nggak takut, tapi gue pengen lari-lari, pengen bikin kocak, pengen ketawa. Iya, bukan hantu-hantuan ini buat lah. Iya. Padahal gue pengen joget-joget gitu, pengen ngehibur. Gimana sih kita itu nggak usah takut sama mereka gitu kan? Harusnya ya, namanya kan ada yang bilang manusia itu lebih sempurna gitu kan.
Tapi ya sempurnanya yang kayak gimana gitu kan. Sempurna yang kayak gimana dulu nih. Iya. Makanya mungkin imbas gue lah perjalanan gue yang konyol dan sombong mungkin dulu. Jadi gue banyak imbas kehancuran ya. Itu doang. Nah, dari 2 cerita kisah yang diceritakan Bang Black ini, kita balik lagi ke Gunung Salak. Memang ini ceritanya nggak jauh-jauh dari Gunung Salak, Bang ya. Iya. Nah, gimana tuh Bang Black menanggapi Gunung Salak dari sudut pandang atau kacamata Bang Black tersendiri? Gunung Salak itu seperti apa? Kalau menurut kacamata dohir ya, kacamata nyata lah ya. Menurut gua sih enak banget Gunung Salak tuh. Satu alami, kedua hutannya juga treknya enak banget, nggak panas. Yang ketiga ya menurut gua tempat campingnya juga enak gitu kan. Cuman ya jadi kendalanya satu, emang cuaca itu nggak bisa diprediksi ya di sana itu. Orang banyak yang bilang Salak dong, Salak. Bukan karena apanya, tapi satu, treknya emang masih alam gitu kan, belum pakai batu. Yang kedua cuaca Pak di sana tuh. Bukan mereka takut setan, enggak, beneran. Tapi mereka tuh karena cuaca, itu doang. Tapi menurut pandangan gaib ya, ada yang bilang kerajaan ya monggo di sana. Ada yang bilang ini ya mangga gitu kan. Tapi kan menurut persepsi masing-masing. Tapi ya menurut gue ya emang sakral banget di sana tuh. Gunung Salak tuh ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, waktu terjadinya banjir bandang nih, ini kan gue tahu sih beritanya karena gue sempat ngikutin kan berita pada saat itu. Lu sempat kan itu di Cimlati ya banjir bandangnya Bang. Iya. Itu kalau boleh tahu pada saat itu lu dapat informasi dari pihak basecamp kah atau penduduk sekitar banjir bandangnya itu melalap apa tuh namanya, ngancurin basecamp atau tempat lu waktu parkir itu? Sebenarnya jalurnya itu langsung ke curug ke pemukiman Pak, bukan ke basecamp. Kalau basecampnya itu di atas. Oke. Dia kan curugnya itu belah sana. Agak menjorok ke bawah gitu, berarti nggak sampai atas banget lah ya? Enggak. Jadi itu tuh air dari atas turun langsung ke bawah, mungkin banyak gitu ya. Itu. Oke, gue kira ada beberapa rumah warga yang terkena imbasnya gitu, berarti enggak ya? Karena longsor juga sih Pak, itu longsor juga. Ada rumah warga yang kena imbas mungkin karena sapuan longsor atau apa gitu kan. Karena memang imbasnya itu sampai ke bawah-bawah juga kan berdampak juga Bang. Sampai ke dasar-dasar pemukiman warga yang bawah-bawah tuh Bang ya. Banjir bandang itu sampai masuk berita berapa hari tuh. Kalau nggak salah maka jatuh korban juga ada kalau nggak salah tuh. Gua kurang tahu juga. Nanti mungkin gua masukin cuplikannya waktu kejadian banjir bandang di Gunung Salak lah ya. Nah, oke nih Bang Black, gue balik lagi ke cerita sekte lu nih. Gue sangat tertarik banget dan gue sangat penasaran. Itu sekte, kalau boleh tahu jamaahnya kan pasti kita ada jamaahnya ya? Iya. Apa anggota apa disebutannya nih? Anggota aja lah ya? Iya, anggota. Anggotanya itu banyak nggak sih Bang Black? Kalau gue sih, menurut informasi yang lu dapat gitu? Menurut informasi gue dapat ya lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Cuman kalau setahu persis gue emang nggak pernah ke sana gitu ketika dia aktif. Cuman ada yang selentingan ya emang lumayan banyak sih. Oke. Nah, tadi kan lu sempat menjelaskan kalau memang di bangunan-bangunan sekte itu memang udah hancur, sebagian juga udah mulai roboh ya. Berarti kan itu udah lama udah nggak aktif tuh Bang Black. Iya, karena di atasnya ini udah nggak ada atap, tapi masih banyak yang udah masih bisa berfungsi. Ada 8 bangunan ya masih bisa berfungsi. Dan itu masih dijalanin aktivitas? Yang di aktivitas mungkin yang paling bawah yang dibikin kandang kambing mungkin ya, kandang kambing sama kandang ayam. Kalau di atas nggak ada. Dan sekte itu sampai sekarang masih ada? Masih ada tempatnya. Pengikutnya Bang Black? Nggak ada Pak, karena udah non aktif mungkin. Oh, berarti memang dulu pernah ada aliran sesat di salah satu tempat ya di Gunung Salak itu ya? Itu baru tahu juga gua di Gunung Salak ada aliran gitu. Mungkin banyak lah Bang ya, karena memang sekarang lagi zaman sekte nih. Di tempat daerah-daerah lain juga, sini ada sekte bahkan sampai ada beberapa konten-konten yang membahas tentang sekte-sekte kayak gitulah. Ada sesat, gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue penasaran sama cerita lu di Gunung Salak tadi ya tentang sekte yang lu ekor itu Bang. Oke nih Bang Black,
terima kasih banyak nih lu udah mau berbagi kisah lu nih di Gunung Salak juga, tentang lu eksplor ke Gunung Salak juga nih, tentang mendapatkan salah satu aliran sesat juga atau sekte. Nah, sebelum mengakhiri cerita nih Bang Black, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu atau cerita lu kali ini, Bang? Lu kalau nyebut ke penonton lu apa? Bebas kok, Bang. Viewer atau keluarga? Oke. Nah. Buat keluarga besok pagi, gimana kalau kita tantang hostnya atau anggota di sini buat ekspor di sekte sana? Komen di bawah ini ya. Komen di video ini. Deal nggak? Iya nggak sih? Boleh. Iya, boleh. Oke, berarti pesan-pesannya itu aja di Bang Black. Iya. Oke. Nah, semoga Bang Black kedepannya dari vakum pendakian ini atau dari vakum dari dunia perkontenan bisa menjadikan lebih baik lagi Bang ke depannya Bang ya. Iya. Dan tahun depan juga katanya mau nikah juga nih Bang ya. Ya salam. Semoga diperlancar Bang. Gua Amin. kan ngedoain gitu aja ya. Amin pokoknya amin. Kita mah hanya bisa berdoa ya kan yang lebih baik. Semoga lu tahun Januari udah balik nih. Amin pokoknya. Kemari lagi udah bawa istri yang mana kan mantap banget Bang. Oke, mungkin itu aja dari gue Indra. Nggak ada pesan-pesan lebih dalam atau lebih detailnya. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.